Nah, itu kalau ketoprak itu memang lebih luas lagi ya kalau menyangkut dengan pakem-pakemnya. Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini. Saya masih bersama dengan Pak Aris Mukadi. Nah, saya sekarang mau mempertanyakan tentang ketoprak ya. Kemarin kan sudah beberapa episode kemarin bahas tentang wayang orang tuh udah lengkap banget Pak. Menurut saya sih itu udah lengkap. Ya mudah-mudahan lengkap ya, anggap saja lengkap. Nah, sekarang kalau di ketoprak itu saya mau bertanya tentang cerita Pak. Di wayang orang itu kan ada pakem atau patokan cerita yang untuk di pagelaran wayang orang itu yang yaitu pakem carangan yang menjadi pakem pedalangan itu kan ya Pak. Nah, bagaimana dengan ketoprak itu? Apa ada juga pakem-pakem atau patokan-patokan cerita yang dipakai untuk pagelaran ketoprak itu? Ya kalau ketoprak itu kan antara ketoprak sama wayang. Kalau wayang itu umpama lukisan gitu ya abstrak gitu ya. Kalau ketoprak itu natural. Lebih Ya, real ya, ya. lebih asli. Nah, kalau soal cerita ketoprak yang sekarang itu lebih bermacam-macam karena bisa memintaskan ketoprak tanpa pakai pakem. Artinya dia mengarang sendiri cerita. Cerita karangannya itu terus dikasih tradisi ketoprak, namanya dikasih iringan, gamelan atau apa atau campur sari, nah, terus dikasih dialog Ontowedjono. Kalau di Ontowedjono ketoprak itu tidak seperti Ontowedjono di wayang orang. Kalau wayang orang itu masih membawa tradisi. Ontowedjono wayang orang itu masih penuh, masih ada filsafahnya gitu. Jadi sesuai dengan yang membuat dulu itu mungkin disesuaikan karakternya. Umpamanya Arjuna itu karakternya halus, itu sampai dengan pembicaraannya juga, dialognya juga halus. Jadi maka Arjuna tidak bisa disamakan dengan peran lainnya. Tapi juga ada yang sama seperti Arjuna karena karakternya seperti itu gitu. Itu Arjuna sama Abimanyu saja itu karakternya sudah beda, itu nada dan irama suaranya, dialognya itu juga beda. Padahal sama-sama halus ya. Nah gitu, itu disesuaikan karakter. Nah kalau ketoprak sekarang itu kecuali dia sudah bisa menceritakan cerita carangannya sendiri, buatannya sendiri, terus diisi oleh tradisi-tradisi ketoprak yang saya katakan tadi, seperti diisi iringan, diisi dialog, diisi aksi atau action, diisi tari juga bisa ya. Lain sebagainya. Itu kalau tidak menceritakan carangannya sendiri ketoprak sekarang itu masih juga pakai cerita-cerita yang menggunakan pakem ya, menggunakan pakem penulisan, kitab penulisan, umpamanya kitab penulisan dongeng, buku ya, buku dongeng, buku legenda, terus buku babat gitu. Itu yang dibuat acuan untuk menjadi pakemnya ketoprak. Tapi kalau dia menceritakan tentang sejarah, itu pakemnya sampai dengan saat ini masih banyak yang pakai dua pakem, yaitu Negara Kertagama sama Pararaton. Nah, itu pakem bakunya. Kalau dia menceritakan
legenda gitu ya. Legenda itu kan suatu cerita zaman dulu yang diceritakan turun-temurun, yang berkaitan dengan perjalanan atau peristiwa sejarah. Jadi pakemnya ketoprak ya itu. Jadi kalau kebanyakan ya pakai pakem penulisan buku-buku itu. Kecuali kalau dia ngarang sendiri itu juga bisa saja. Nah, kadangkala ngarang sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan sejarah itu. Kalau ada sangkut pautnya sejarah mesti ngambil buku-buku yang ada kaitannya sejarah seperti legenda itu, seperti Babat, apa itu riwayat yang diceritakan dari turun-temurun gitu, yang masih ada menyangkut dengan sejarah. Kalau sejarah itu kan kejadian atau peristiwa atau cerita yang benar-benar terjadi. Itu kalau Babat itu seperti itu, jadi riwayat yang menceritakan sejarah atau menceritakan ini itu masih pakai Babat. Itu kalau ketoprak itu memang lebih luas lagi ya, kalau menyangkut dengan pakem-pakemnya ya selama ini masih, kalau orang jadi cerita ketoprak itu bikin cerita Babat Demak gitu, itu kan masih ada sangkut pautnya dengan Babat Tanah Jawi, ada sangkut pautnya gitu. Kalau di atas Demak itu sangkut pautnya dengan pakem Negara Kertagama dan Pararaton gitu. Kalau pakem Negara Kertagama itu apa, Pak? Pakem Negara Kertagama dan Pararaton itu penulisan riwayat, pokoknya penulisan itu yang menulis itu bisa menjadi saksi kejadian itu. Jadi kecuali menjadi saksi kejadian itu, ada peninggalannya yang sudah ditelusuri atau dibuktikan bahwa peninggalan itu, kalau itu kan cerita zaman Mojopahit ya. Jadi masih ada peninggalan Mojopahit itu, ada yang berupa situs candi, ada yang berupa prasasti ya. Dari prasasti itu kadang ada tahunnya dengan tulisan, tidak huruf tapi tulisan kadang menunjukkan tahun. Diteliti itu tahunnya ini sesuai dengan yang diceritakan oleh penulis Negara Kertagama atau Pararaton. Nah, itu terus jadinya lebih kuat, bisa disebut seperti sejarah, dianggap sejarah gitu. Berarti kalau perbedaannya pakem sejarah dan Babat itu, kalau sejarah itu benar-benar terjadi dan terbukti itu sudah terjadi, dan kalau Babat itu hanya sisipan ya Pak ya, jadi kayak kejadian sejarah di tahun ini atau misalkan di zaman Majapahit atau Raja Hayam Wuruk, terus nanti ada peristiwa ini dibuat gitu, itu baru Babat. Babat itu yang jelas ya cerita kejadian yang diceritakan turun-temurun, kemudian ada saksi, kurang bukti. Saksinya ada tapi buktinya belum ditelusuri, belum ditentukan bahwa itu benar-benar itu peninggalan. Kayak mitos berarti ya Pak? Ya. Berarti lebih ke mitos.
Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan tidak. Ya itu. Tapi umumnya kalau babat itu sudah diakui oleh masyarakatnya. Itu jadi cerita sejarahnya itu, riwayat sejarahnya itu diceritakan turun-temurun. Nah itu diakui oleh masyarakatnya, dianggap sebagai sejarah. Walaupun tidak di buku sejarahnya tidak ada mengatakan cerita itu. Ya sejarahnya itu nggak ada kan, itu kan perjalanannya masa itu, perjalanan raja-raja di Mojopahit itu. Namun demikian Prapanca juga itu yang menulis itu, Prapanca Negara Kertagama itu yang menulis itu juga, kecuali masalah Mojopahit yang dia tahu atau dia bisa jadi saksi, dia juga menulis sejarah sebelumnya Mojopahit. Jadi tulisan dia itu juga bisa dijadikan pakem, jadi termasuk sejarah semu itulah. Ya, oke. Berarti kalau ketoprak itu masih memakai ceritanya itu masih ada pakem yang dari pakem negara Kertagama dan para raton itu tadi ya Pak ya. Ada yang pakai pakem Babat Tanah Jambi, itu juga cerita penulisan tentang sejarah-sejarahnya Tanah Jawa. Iya, banyak juga ya ternyata ya kalau ketoprak ya pakemnya. Sama juga kayak Wayangoran, tapi ternyata lebih luas lagi, Ya, masih banyak kalau yang nggak disisipkan pakai juga. pakem penulisan-penulisan yang sudah ya kan, terus jadinya nanti awut-awutan nggak karuan. Jadi Kayak ini nggak bisa urut kayak sejarah. Kalau itu pakai gitu kan bisa urut pakai sejarah. Jadi kalau Raja Demak itu pertamanya ini, dia menceritakan Raja Demak itu mesti lingkungan Demak itu mesti ditampilkan. Jadi misalnya di Demak itu ada raja atau sultannya, terus ada ini sepuhnya, ada wali dan lain sebagainya. Itu lebih luas lagi. Makanya tadi saya bilang kalau wayang itu kan jual semu, banyak yang ditutup oleh mitos-mitosnya. Nah, kalau ketoprak ini kan sudah natural gitu, sudah terbuka. Jadi dan dialognya pun tidak seperti wayang gitu. Kalau tembangnya itu kan nganu perkembangan masalah musik gamelan atau masalah tembang itu bisa bermacam-macam juga, bisa ngarang sendiri, tidak pakai patokan. Zaman dulu itu pakai pangkur, sekarang udah nggak pakai pangkur, bisa itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu kemajuan untuk mengembangkan unsur-unsurnya, unsur cerita itu juga dikembangkan, unsur dramanya itu juga dikembangkan. Terus unsur musik gamelan itu tadinya mengiringi, terus sekarang jadi ilustrasi gitu, kan sudah berkembang semua.